Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sindu Junianto dengan NIM 1011910080. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban saya di soal UTS kepemimpinan. Jadi soal A itu adalah tentang benar atau salah. Soal nomor 1 yaitu tentang mengenai 4 tahapan proses pengembangan kelompok. Saya di sini menjawab salah dikarenakan proses perkembangan kelompok ini ada 5. Nah, sementara di soal ini itu ada 4 saja. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang diversity dan multikultural. Di soal nomor 2 ini saya menjawab salah dikarenakan pengertian ini terbalik seperti itu. Selanjutnya nomor 3 itu saya menjawab benar karena sesuai dengan not dan materi yang telah diajarkan. Untuk yang soal B yaitu tentang 10 jenis perubahan organisasi yang berada di soal B nomor 4. Saya menjawab yaitu yang pertama adalah misi dan strategi, merupakan hal yang penting dalam sebuah organisasi dan melakukan sebuah perancangan misi dan strategi dalam sebuah perubahan agar perusahaan tersebut itu tidak tertinggal ataupun sirna. Yang B adalah kebijakan dan perjanjian hukum. Perubahan ini dapat berdampak kepada perusahaan. Dampaknya sangat signifikan sekali karena hal ini dapat mencakup dalam pihak eksternal seperti kebijakannya dari peran pemerintah. Selanjutnya yang ketiga itu struktur organisasi. Ketika dua perusahaan bergabung atau merger dan bekerja sama, dengan adanya proses tersebut ada perubahan struktural yang besar. Untuk yang keempat yaitu adalah sebuah proses. Jadi proses ini termasuk sebuah perjalanan untuk mencapai tujuan akhirnya yang ditujukan ke produk atau ke pelayanan konsumen. Untuk yang kelima ini adalah personil, yaitu pengolahan SDM, perekrutan, pelatihan, perannya di dalam sebuah perusahaan tersebut, sikap seperti tanggung jawab, amanah, pemberhentian, dan perubahan lainnya. Selanjutnya yang keenam yaitu adalah budaya. Budaya ini juga meliputi agama, nilai, dan sikap yang menjadi ciri perusahaan, dan dampaknya ini sangat besar seperti dampaknya berinovasi. Untuk perubahan produk yang tentunya ini harus berinovasi agar pun tidak tertinggal dengan pesaing-pesaing yang lainnya, dan segala sesuatu yang terkait pun harus mendorong konsumen agar tetap membeli produk tersebut. Untuk pengetahuan ini bisa didapatkan dari keterampilan dari diri masing-masing atau informasi yang membuatnya lebih berharga. Untuk yang ke-9 yaitu adalah teknologi. Teknologi ini merupakan hal penting apalagi di zaman sekarang yang sangat pesat sekali perkembangannya. Oleh karena itu, perubahan ini harus berpacu pada infrastruktur seperti otomasi, sistem, perangkat keras, dan perangkat lunak. Selanjutnya adalah yang terakhir adalah integrasi, mencakup sinkronisasi dari teknologi dan budaya. Integrasi ini merupakan hal yang kompleks dalam jenis perubahan organisasi ini.
Untuk yang soal yang kelima yaitu tentang 5 cara memimpin generasi milenial. Jadi di sini ada behavior, relationship, attitude, value atau nilai, dan environment yaitu lingkungan. Behavior merupakan jangan membuat jarak dengan seorang manapun dan berikan informasi yang luas, karena informasi yang baik dan positif itu sangat berguna bagi perusahaan. Untuk relationship yaitu menjadi wadah atau pendengar bagi setiap orang dan berilah timbal balik kepada setiap orang dengan cara yang baik dan tepat. Untuk yang ketiga adalah attitude, yaitu memberikan kepercayaan untuk melakukan sebuah pekerjaan yang lebih berat atau menantang kepada seseorang yang dipercayainya. Untuk value ini atau nilai, menjadikan pekerjaan yang memiliki nilai dan memberikan manfaat dari diri sendiri dan diri orang lain. Untuk environment ini yaitu menciptakan lingkungan tanpa memandang sistem yang rumit, seperti itu. Untuk yang soal nomor 6 yaitu tentang manajemen kesan, yaitu apa yang dimaksud manajemen kesan ini, yaitu proses yang dimana individu-individu itu berupaya mengendalikan kesan yang dibentuk orang lain terhadap dirinya sendiri. Tujuannya pun juga membuat dirinya lebih menarik di mata orang lain, seperti itu. Untuk yang C, sebutkan 3 teknik pengolahnya. Dari 3 teknik ini ada keselarasan seperti sepakat dengan pendapat orang lain, permintaan maaf, mengakui tanggung jawab atas kejadian yang tidak diharapkan. Hal ini termasuk ke dalam sikap dalam melakukan sebuah manajemen kesan, yaitu promosi. Yang ketiga yaitu promosi diri, menyoroti sifat dan menonjolkan prestasi diri agar menjadi yang terbaik, seperti itu. Nomor 7 ini tentang kasus konflik antar serikat pekerja dan manajer di PT Freeport di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua. Jadi kata kunci dari konflik ini adalah tentang konflik sosial dan pelanggaran hak asasi manusia. Jadi ini sudah menyangkut kepada seluruh elemen-elemen yang ada di pabrik tersebut atau di luar pabrik tersebut, seperti anak-anaknya dan keluarganya, seperti itu. Dari soal bagian nomor 7 ini, jelaskan apa yang dimaksud dengan manajer konflik dan apakah tujuannya. Jadi manajer konflik ini yaitu terjadinya satu konflik dalam organisasi yang berhubungan dengan perasaan. Perasaannya itu seperti diabaikan, tidak dihargai atas kinerjanya, atau beban berlebihan dan perasaan individu yang dirasakan oleh para serikat pekerja ini, yang menimbulkan suatu tindakan seperti kemarahan. Nah, untuk tujuannya ini itu adalah tidak untuk menciptakan intensitas konflik yang tepat sehingga menuai manfaat yang fungsionalitas. Ya, dari soal nomor 7 ini ada sebutkan 5 metode penyelesaian konflik dan berikan penjelasan masing-masing. Jadi di sini metode penyelesaian konflik itu ada 5, yaitu penghindaran. Metode ini dilakukan pemimpin dengan menjadi tidak kooperatif dan tidak asertif, menyembunyikan ketidaksetujuan,
menarik diri dari situasi atau masalah tersebut dan tetap netral. Intinya itu adalah acuh tak acuh dengan masalah tersebut. Untuk yang kedua adalah smoothing atau sama rata. Jadi lebih memusatkan pada upaya memuaskan pihak lain daripada diri sendiri, dan pemimpin ini menjadi kooperatif. Tujuannya untuk mempertahankan organisasi tersebut akan tetap berjalan. Untuk yang ketiga adalah kompetisi, yaitu orientasi pada diri sendiri yang tinggi dan rendahnya kepedulian terhadap orang lain. Yang keempat yaitu adalah kompromis, yaitu gaya ini menjadi seorang pemimpin menjadi kooperatif dan asertif. Yang terakhir adalah problem solution atau solusi permasalahan. Jadi problem solution ini melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mencapai kesepakatan bersama, mengurai masalah, kemudian mencari solusinya sehingga semua pihak satu dan pihak kedua atau pihak yang lainnya itu sama-sama tidak dirugikan dan saling menguntungkan, seperti itu. Selanjutnya dari kasus PT Freeport ini antara para pekerja dan manajer ini, metode tersebut manakah yang paling tepat? Jadi menurut saya yang paling tepat itu adalah problem solution, karena adanya konflik antara pihak manajemen dan pihak pekerja yang sama-sama dalam tanda kutip alot. Oleh karena itu harus menemukan solusi yang tepat agar roda perusahaan itu dapat berjalan lancar dan tidak ada yang dirugikan. Nah, jika roda perusahaan itu terhenti, maka itu dapat menghambat tujuan organisasi itu sendiri, seperti itu. Selanjutnya, jika saudara menjadi manajer yang bertugas untuk menyelesaikan kasus tersebut, langkah-langkah apa aja yang akan saya lakukan? Intinya seperti itu. Jika saya sebagai manajer, maka langkah pertama yaitu saya akan mengidentifikasi permasalahan tersebut, melihat sudut pandang yang lain. Jadi jangan melihat suatu sudut pandang yang hanya dilihat dari sisi itu saja, karena ini dapat menimbulkan perspektif yang rugi bagi yang dirugikan, bagi pekerja itu. Nah, setelah mengidentifikasi permasalahan, selanjutnya saya akan melakukan berkomunikasi dengan serikat pekerja, masalah apa yang ada di lapangan, yaitu dan dengan pihak-pihak yang terkait. Selanjutnya lalu mengambil sebuah kesimpulan dari sudut pandang yang saya dapat dan mempertemukan pihak-pihak yang terlibat untuk membuat solusi atau kesepakatan agar seperti yang saya katakan tadi, roda perusahaan itu tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang ada. Nah, selanjutnya apa pendapat saudara, dan apakah kasus tersebut bisa diselesaikan cukup dengan bipartit atau harus diselesaikan dengan tripartit? Menurut saya yaitu jika kasus sudah menyangkut masalah HAM, maka tidak dapat diselesaikan dengan tripartit, harus diselesaikan dengan tripartit. Seperti itu. Terima kasih. Jika ada salah kata atau hal-hal yang tidak berkenan, mohon maaf.
Sekian itu saja jawaban UTS kepemimpinan tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.